Kinan mondar-mandir di depan kamar Diana, menunda berangkat ke kantor hanya sekedar ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sementara Lisa yang duduk santai di kursi single dekat sana sudah mulai jengah. Tidak bisakah kamu memahami ini, Ken? Perkataan Lisa membuat pergerakan Kinan terhenti. Maksudmu? Sampai kapan kamu merespon permainan Diana seperti ini? Permainan? Dia bukan mengatakan dia tengah hamil. Hanya menerka-nerka. Lantas permainan apa yang kamu bicarakan, Hem? Kinan melipat kedua tangannya di depan dada. Kamu sedari tadi nampak tidak tenang, apa karena kamu takut dia benar-benar hamil? Kinan terlihat diam sejenak atas perkataan Lisa. Karena sejujurnya dia sama sekali tidak menginginkan Diana hamil. Aku sangat bahagia kalau dia benar-benar hamil anakku. Dan dengan senang hati aku akan menikahinya sesegera mungkin. Hanya saja yang membuat aku risau, bagaimana caraku menceraikanmu nantinya. Terdengar lugas dan tepat sasaran. Seharusnya Lisa sudah bersiap akan jawaban Kinan. Tapi tetap saja dia terkejut akan omongan Kinan yang selalu saja tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Ceraikan saja aku kapanpun yang kamu mau, Ken. Bahkan jika kamu inginkan hal itu terjadi sekarang, aku bisa angkat kaki dari rumahmu detik ini juga. Tenggorokan Lisa terasa tercekat. Dia pun memilih beranjak dari sofa dan pergi. Ada juga yang perlu kamu tahu, Lisa. Perkataan Kinan tentu menghentikan langkah Lisa. Namun wanita itu tidak menoleh, membiarkan Kinan berbicara di balik punggungnya. Aku tidak akan mengizinkan orang lain menyentuh apa yang sudah menjadi milikku. Tapi juga, apa yang sudah menjadi milikku, tak akan mudah aku lepaskan. Kecuali aku merasa bosan, imbuhnya. Kecuali bosan. Aku bukan salah satu jam tangan koleksimu itu, Ken. Aku bahkan bisa pergi meski kamu tidak mengizinkan. Lisa tidak menoleh sejengkal pun. Dadanya teramat sesak setiap kali berbicara dengan Kinan. Biasanya, bahkan saat ini pun sama, sakit. Sampai dia bingung harus bagaimana selain pergi dari sana. Hal itu membuatnya ingin menghilang saat ini juga dan mengaku menyerah menjadi istri seorang devil. Devil yang tidak pernah menggores luka di kulit mulusnya, tapi devil yang selalu pandai menancapkan pisau berulang kali di hatinya. Lutut Kinan terasa lemah seiring dengan menjauhnya Lisa dari sana. Tangannya menopang tubuh itu di sandaran sofa. Aku tidak akan melepaskanmu, Lisa. Aku juga tidak akan pernah bosan untuk terus mengikatmu. Cukup lama Kinan terdiam. Melihat bagian ruangan di mana dia terakhir melihat Lisa bergerak menjauh. Dia begitu yakin kalau Lisa sedang menangis. Bukankah itu tujuanmu, Ken? Membuat dia terus menangis. Tapi tidak, Kinan masih terus memungkiri apa yang sudah mulai tertanam di hatinya. Egonya terlalu tinggi untuk itu. Ceklek. Bunyi kenop pintu yang berputar membuyarkan lamunan Kinan. Bagaimana, dok? Non Diana tidak hamil, ucap dokter yang sengaja Kinan panggil untuk memeriksa Diana. Helaan nafas lega yang Kinan keluarkan, menunjukkan satu beban di pundaknya berkurang begitu saja mengetahui Diana tidak hamil. Lalu apa penyebab dia mual-mual selama beberapa hari ini? Non Diana bukankah terkena gegar otak ringan? Salah satu efeknya adalah muncul rasa pusing dan mual ketika dia terlalu banyak memikirkan banyak hal atau juga kurang tidur. Tapi kali ini sesuai pengakuan Non Diana, dia memang merasa kesulitan tidur. Jadi efeknya terjadi mual. Tapi saya sudah menyuntikkan obat dan memberi resep tambahan. Baik, dok. Terima kasih. Kinan membiarkan dokter yang memeriksa pergi. Dia juga harus segera berangkat ke kantor. Kinan panggil Diana dari dalam kamar saat melihat Kinan masih berdiri di luar sana selepas dokter tadi berpamitan.
Aku sudah terlambat, Diana. Istirahatlah, sahut Kinan tanpa masuk menemui Diana. Pria itu melenggang begitu saja. Kinan. Panggil Diana sekali lagi namun Kinan benar-benar tidak menanggapi, membuat Diana mendengus kesal. Tujuannya mencari perhatian Kinan tapi lagi-lagi urusan pekerjaan membuatnya hanya sendiri di dalam kamar. Beberapa hari telah berlalu, Diana seharusnya sudah kembali ke apartemen tapi wanita itu sungguh pandai mencari perhatian Kinan. Bahkan perihal sakit kepala sengaja dia tunjukkan supaya Lisa bisa melihat betapa perhatiannya Kinan kepadanya. Pikiran yang mengganggu membuat kondisi Lisa kurang baik. Bahkan pagi ini dia ingin sekali bermalas-malasan karena badannya terasa lemah. Tapi hatinya seolah memaksa dia membuat makanan untuk suaminya seperti biasa. Kuat-kuat, ya, baby. Mami mau masak sebentar, abis ini kita istirahat. Meski papimu tidak mengakui kita, tapi biarkan dia mengakui kalau masakan mamimu ini super enak. Supaya dia tidak bisa melupakan kita nantinya, ucap Lisa sembari mengusap dan mengamati perutnya yang sudah mulai membuncit dari pantulan kaca kamar. Lisa pun turun ke lantai 1 dan mengambil alih dapur. Nona sedang kurang sehat. Tanya Bibi Mia sembari meletakkan wajan di atas kompor. Iya, Bi. Bisa tolong belikan obat untukku di apotik? Bisa, Non, jawab Bibi Mia ragu, tapi Nona sedang hamil tidak boleh asal membeli obat. Bibi ingat waktu terakhir kita ke rumah sakit. Dokter meresepkan obat khusus jika tubuhku merasa tidak enak seperti waktu itu. Oh, jadi ada resepnya. Iya, Non. Kalau itu Bibi berani beli. Ya sudah, ambil saja di laci nakas resepnya. Bibi Mia pun pergi menunaikan tugas dari majikannya setelah sebelumnya menyahut dan sedikit membungkuk. Di sudut lain, Kinan baru saja menerima telepon dari Jeff kalau asisten pribadinya itu sudah menemukan CCTV tempat tinggal pelaku yang telah mencegah dan hampir mencelakai Lisa di jalan saat malam itu. Saya sudah menyekap ketiga pelaku, Tuan. Di dalam gudang belakang kantor. Aku ke sana segera. Jangan sampai lepas, akan aku beri pelajaran mereka semua. Sahut Kinan geram. Dia pun mematikan ponselnya. Dia bergerak meneruskan memakai pakaian jas lengkap karena ada meeting juga beberapa jam lagi. Jadi dia harus cepat menyelesaikan perkara penjahat-penjahat itu supaya tidak terlambat meeting. Setelah selesai, Kinan meraih tas kerja dan melangkah lebar keluar dari kamar. Karena terburu-buru dia tidak melihat Lisa yang tengah membawa 2 piring berisi masakan yang baru dia buat. Hingga perang. Ini adalah kedua kalinya Lisa menumpahkan makanan karena bertabrakan dengan Kinan. Tapi kali ini berbeda. Kinan benar-benar sedang terburu-buru belum lagi bajunya terkena tumpahan makanan hingga sepatunya. Lisa. Apa kamu buta tidak bisa berjalan dengan benar? Bentakan Kinan begitu memekakan telinga Lisa hingga wanita itu terjingkat. Maaf, Ken. Hanya itu yang bisa Lisa ucapkan dengan wajah ketakutan. Maaf kamu bilang. Kamu sudah sangat ceroboh. Ini bukan pertama kalinya kamu bertindak bodoh seperti ini, hah? Kinan tidak melihat seberapa takut wajah Lisa, dia sibuk mengecek bagian baju dan sepatunya yang basah dan kotor berbau. Aku sedang pusing tidak begitu fokus kalau ternyata ada kamu sedang berjalan, ucap Lisa dengan bibir bergetar dan mata memerah. Halah. Paling juga alasan. Dia cemburu melihat aku yang sering pusing dan mendapat perhatianmu, Kinan. Jadi dia juga melakukan hal yang sama. Diana yang baru saja tiba turut memanaskan suasana. Aku tidak bohong, Ken. Aku. Cukup. Aku tidak mau lagi melihatmu bermain drama. Aku sedang banyak urusan dan moodku hancur seketika karena ulahmu. Dengan amarah yang masih menyelimuti,
Kinan meninggalkan Lisa begitu saja dan kembali naik menuju kamar untuk berganti pakaian juga sepatu. Sementara Diana menunjukkan tawa tidak bersuara. Dia begitu puas melihat tontonan seru pagi ini. Apa kata Kinan tadi? Buta. Hahaha. Kamu memang buta, Lisa. Tidak bisa melihat kalau tidak ada tanda-tanda kalian akan bersatu. Jadi berhentilah bermimpi. Lalu apa? Ceroboh. Bodoh. Hahaha. Kinan sangat pandai, karena seperti itulah kamu. Ceroboh dan bodoh. Lisa tidak mau lagi mendengar Diana. Dia berlari ke lantai 2 dan masuk ke dalam kamar. Tubuhnya ambruk di atas sofa, menangis sejadi-jadinya. Semarahnya Kinan, tidak pernah membentaknya begitu keras apalagi dengan perkataan kasar seperti itu. Terlebih kondisinya yang kurang baik membuat Lisa merasa putus asa. Cairan kristal bening semakin deras keluar dari pelupuk matanya. Dengan sisa tenaga, Lisa beranjak dari sofa. Kakinya melangkah lemah menuju walk-in closet. Pikirannya sungguh kalut kali ini. Sisa-sisa kesabarannya seakan telah menguap seiring dengan makian yang Kinan ucapkan di depan Diana. Lisa berdiri di ambang pintu, mengusap kasar wajahnya dari derasnya air mata, walau nampak sia-sia. Aku menyerah, Ken, ucapnya memandang hampa koper besar yang ada di sudut ruangan. Kinan dengan langkah lebarnya keluar dari rumah sembari berbicara di telepon dengan Jeff. Iya, Jeff, tahan orang-orang itu. Aku akan terlambat sampai di sana, ini baru. BRUKK. Untuk kedua kalinya Kinan menabrak seseorang di rumahnya sendiri. Maaf, Tuan. Bibi Mia membungkuk meminta maaf dan lekas kembali memunguti isi plastik yang berserakan. Bisakah kalian semua berjalan dengan benar? Bentak Kinan, bahkan sampai Jeff di ujung telepon pun ikut tersentak mendengar bosnya yang berteriak emosi. Bibi Mia kembali berdiri menggenggam erat plastik dengan tangan gemetaran. Maaf, Tuan. Bibi sedang terburu-buru membawakan obat untuk Nona Lisa, jawab sang bibi tidak berani melihat wajah emosi Kinan. Obat untuk Lisa. Kinan sedikit menurunkan emosinya. Iya, Tuan. Tadi Nona meminta bibi membeli obat sesuai yang dokter resepkan kalau Nona sakit. Sakit apa? Tanya Kinan memburu. Nona tidak mengatakan apa-apa, tapi tadi bibi lihat wajah Nona pucat dan tubuhnya terlihat lemah. Juga bibi sudah melarang Nona memasak, tapi Nona tetap menaksa menyiapkan sarapan untuk Tuan dengan masakannya sendiri. Lisa sakit. Kinan teringat saat Lisa dibawa ke rumah sakit ketika dirinya sedang sibuk bekerja. Tentu dia tidak mau kejadian beberapa hari lalu terulang. Kinan melihat layar ponselnya yang tergantung di tangan dan masih terhubung oleh Jeff. Jeff, aku belum bisa datang. Tambahkan penjagaan, sedangkan kamu selesaikan pekerjaan kantor karena siang ini ada meeting penting, kemungkinan aku terlambat. Tanpa mendengar jawaban dari Jeff, Kinan menutup ponselnya dan berbalik setelah sebelumnya meletakkan tas kerjanya di kursi depan. Kinan, ada yang tertinggal? Tanya Diana melihat Kinan kembali masuk ke dalam. Kinan hanya menjawab, iya. Namun tatapan dan langkahnya tidak terpengaruh dengan adanya Diana di sana. Dia terus melangkah lebar menuju ke lantai 2 kamar Lisa untuk memastikan keadaan istrinya. Gerakannya terhenti saat sudah sampai di depan pintu. Kinan tertunduk dengan tangannya mengambang di atas kenop pintu. Rasa bersalah sedikit menyelinap, di mana dia tadi mengeluarkan kata-kata kasar pada Lisa. Apa dia juga berniat meminta maaf? Entah. Egonya terlalu tinggi untuk seorang wanita yang dia anggap tidak berarti itu. Ceklek. Lisa, panggil Kinan. Namun netranya tidak menemukan adanya Lisa di ranjang dan sekitarnya. Kinan pun terus masuk lebih dalam walau terasa ragu, tapi instingnya merasa ada sesuatu yang akan terjadi.
Untuk pertama kalinya Kinan masuk ke kamar istrinya itu. Tidak ada siapapun bahkan di kamar mandi. Hingga tujuan akhirnya adalah walk-in closet yang tertutup rapat. Diraihnya kenop pintu ruang wardrobe itu lalu memutar dan mendorong perlahan. Kinan tersentak dengan apa yang kini terlihat di depan mata. Begitupun wanita yang nampaknya berniat keluar dari sana namun terhenti melihat Kinan ada di kamarnya. Bahkan di saat dia sedang ingin kabur dari sana bersama koper yang sedang dia tarik itu. "Lisa, kamu mau kemana?" Terdengar nada sedikit tinggi dari Kinan yang masih nampak terkejut di ambang pintu. Diana terdiam, dia sendiri bingung harus mengatakan apa. Matanya sudah basah sedari tadi bahkan cenderung sembab. Hidungnya pun masih merah pertanda belum lama dia menghentikan tangisannya. Karena tidak ada jawaban, Kinan masuk dan menarik koper yang Lisa genggam. Tapi sepertinya wanita itu masih tidak ingin melepasnya. "Lepaskan aku bilang." Lisa tidak peduli, dia masih saja mempertahankan koper itu. Dia benar-benar ingin menyerah saja kali ini, baginya percuma bertahan namun Kinan sendiri sulit dipertahankan. "Lisa!" Bentakan itu seiring dengan tangan Kinan yang sekuat tenaga menarik koper hingga terlepas dari Lisa lalu melemparnya begitu saja. "Bahkan tanpa membawa sehelai benang pun aku akan tetap pergi dari sini." Teriakan Lisa kini kembali memancing air mata yang sudah sedikit mengering dan kembali luruh. Dia berbalik untuk pergi namun Kinan dengan cekatan mencekal tangan Lisa. "Tidak akan aku biarkan kamu keluar dari rumah ini walau satu langkah pun." Kinan mencengkeram erat kedua pergelangan tangan Lisa. Namun wanita itu masih saja memberontak. "Lepaskan. Bukankah kamu tidak pernah menganggapku ada? Jadi ini saatnya kamu bebas, Ken. Jadi biarkan aku pergi." Lisa tidak peduli tangannya yang memerah karena bersikeras untuk terlepas dari cengkeraman Kinan. Dia ingin terlepas dan lari sekarang juga. "Jangan pernah berpikiran untuk pergi dariku. Karena itu tidak akan pernah terjadi, Lisa. Aku tidak akan melepasmu semudah ini. Semudah ini." Lisa berhenti gerakan yang sempat memberontak tadi. Mencerna maksud perkataan Kinan. "Kamu ingin menghancurkan aku seperti apa lagi, Ken?" Cicit Lisa dengan segala luka di hatinya. Kinan terdiam melihat kesedihan yang Lisa tampilkan. "Kamu jahat, Ken." Lisa kembali bergerak kali ini dia memukul-mukul dada Kinan. "Aku benci padamu. Aku bencil," teriak Lisa semakin memukul dada suaminya sekuat tenaga namun bagi Kinan pukulan itu sama sekali tidak terasa. "Aku benci kamu, Kinan." Teriaknya sekali lagi namun kali ini cukup membuat Kinan bertindak. Kinan berpindah mencengkeram kedua lengan Lisa dan menggoncangnya seraya membalas teriakan Lisa, "Benci aku, Lisa. Benci saja aku. Kamu yang memulai semua ini. Kamulah yang menarikku untuk melakukan ini. Menarikku dalam pernikahan yang tidak aku inginkan sama sekali. Jadi jangan coba lari dari apa yang sudah kamu mulai. Tetaplah bertahan sampai permainan ini benar-benar selesai." Kinan menarik tubuh Lisa dan mendekapnya erat. Hal itu tentu membuat Lisa semakin tidak mengerti apa yang sebenarnya Kinan mau. "Jangan lari dari permainan." Cukup lama Kinan membiarkan Lisa menangis di dadanya meski wanita itu masih menggantungkan kedua tangannya di sisi, tidak membalas pelukan Kinan. Pria itu memejamkan mata, mengingat rasa takut yang tiba-tiba menyelinap begitu saja saat mengetahui Lisa hampir saja pergi dari rumah. Takut. Entah, dia hanya merasa kalah jika Lisa menyerah semudah ini. "Jadi kamu menganggap semua ini hanya permainan? Pernikahan ini? Hubungan ini?" Tanya Lisa lemah, namun Kinan masih bisa mendengarnya dan mampu membuat pria itu membuka mata. Tidak ada jawaban. Hening. Hingga Bibi Mia datang. Dengan ragu, wanita separuh baya itu mengetuk pintu walk-in closet.
Maaf, ucapnya menunduk. Lisa mendorong ringan pinggang Kinan hingga tubuh mereka terlepas. Ada apa, Bi? Tanya Lisa sembari mengusap wajahnya yang sudah teramat basah. Ada nyonya besar di bawah, jawab Bibi Mia yang masih menunduk. Sontak perkataan pembantu itu membuat mata Kinan membelalak. Tapi tidak untuk Lisa, dia nampak biasa saja. Cegah Mama supaya tidak naik ke lantai 2. Aku akan menyusul. Tita Kinan mulai sedikit panik. Bagaimana tidak, kondisi saat ini tidak terlihat baik untuk sebuah kunjungan mamanya yang super perfect. Bisa berbahaya melihat Lisa yang menangis dan yang paling ketara adalah mereka tidur di kamar terpisah. Perang Dunia Ketiga akan terjadi jika Mama Evelyn tahu semuanya. Lisa, panggil Kinan memberi kode supaya Lisa bisa bekerja sama dengannya. Namun nampaknya Lisa terlalu lelah untuk bersandiwara saat ini. Alih-alih menjawab perkataan Kinan, Lisa justru keluar meninggalkan Kinan. Lisa. Panggil Kinan masih berusaha tenang mengikuti Lisa masuk ke kamar mandi untuk membasuh wajah di wastafel.